Saudara staf khusus milenial Presiden Joko Widodo Andi Taufan Garuda Putra menjadi perbincangan setelah mengirim surat untuk camat. Dalam suratnya, Andi meminta camat mendukung perusahaannya dalam penanganan virus corona di Indonesia. Andi Taufan Garuda Putra diketahui mengirimkan surat kepada semua camat di Indonesia dengan menggunakan kop resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. Seperti diketahui, sebelum diangkat sebagai staf khusus Presiden, Andi Taufan Garuda Putra dikenal sebagai CEO dan founder dari PT Amarta Mikro Fintech atau Amarta. Sebuah surat dari Sekretariat Kabinet beredar ditujukan kepada camat di daerah. Isinya terkait kerjasama sebagai relawan desa lawan COVID-19. Surat tertanggal 1 April itu dibuat oleh staf khusus Presiden Jokowi bidang ekonomi dan keuangan Andi Taufan Garuda Putra. Andi Taufan meminta relawan desa lawan COVID-19 yang diinisiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Permohonan maaf Andi Taufan, staf khusus milenial Presiden Joko Widodo ini menyampaikan permohonan maafnya terkait keberadaan surat atas nama dirinya dengan kop Sekretariat Kabinet dan ditujukan kepada camat di daerah. Surat itu merupakan permohonan agar para camat mendukung edukasi dan pendataan kebutuhan alat pelindung diri atau APD demi melawan wabah virus corona yang dilakukan oleh perusahaan pribadi Andi. Presiden Joko Widodo geram dengan pemerintahan daerah yang belum melakukan relokasi anggaran. Baik, maaf kita akan langsung tersambung melalui sambungan telepon dengan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar terkait dengan yang menjadi perbincangan masyarakat terkait surat permohonan atau surat dari staf khusus milenial Presiden Joko Widodo yang ditujukan kepada camat di daerah. Saya bergabung dengan Menteri Desa Pak Abdul Halim Iskandar. Pak Halim, selamat sore. Selamat sore. Saya ingin mengkonfirmasi betul itu surat yang dibuat oleh staf khusus milenial Presiden Joko Widodo ditujukan langsung kepada camat. Anda bisa mengkonfirmasi ini? Jadi pertama kita tahu surat itu justru dari bawah. Setelah beredar, kita dikonfirmasi, kita baru tahu ada surat itu. Padahal di situ memang ada tembusannya ke Kementerian Desa. Nah, kita juga perlu klarifikasi apakah benar surat itu. Akhirnya kita klarifikasi ke Seskap. Di Seskap dijawab bahwa betul surat itu. Nah, kemudian kita kasih masukan untuk mereview kembali apa memang bisa staf khusus itu mengeluarkan surat langsung ke camat dengan menggunakan kop surat Sekretaris Kabinet. Oke. Nah, setelah itu beberapa waktu kemudian ternyata keluar surat permintaan maaf itu. Kita juga nggak tahu tindak lanjut dari saran kita. Oke. Itu ceritanya. Pak Halim, tapi apakah tadi yang disampaikan oleh maksud kami staf khusus milenial Presiden kepada camat ini sepengetahuan Kementerian Desa dan PDT? Enggak, kita nggak tahu. Kita tahunya justru dari bawah. Setelah surat itu beredar, kita tahu. Tapi kita melihat suratnya itu juga sebenarnya sih kalau nggak substansi isinya, itu niatnya bagus kok. Niatnya aja bagus. Cuma mungkin belum berpengalaman di birokrasi sehingga tidak tahu bahwa ada prosedur yang harus dijalani atau diikuti untuk bersinergi dan berkoordinasi dengan struktur pemerintahan. Tapi benar ada kerjasama antara Kementerian Desa dengan Fintech Amarta di mana CEO-nya adalah Andi Taufan Garuda ini? Nggak ada. Tidak pernah ada kerjasama itu? Nggak pernah ada. Jadi kalau misalnya ada muncul surat itu, Anda bisa berkomentar apa Pak Halim? Karena ada seperti imbauan kepada camat untuk bekerja sama dengan Amarta Fintech itu. Ya, saya hanya melihat sisi baiknya saja bahwa goodwill-nya bagus, niatnya untuk membantu. Cuma caranya aja yang kurang pas itu aja kalau saya. Tetapi kita belum pernah ada kerjasama, belum pernah ada pembicaraan. Jangankan kerjasama, pembicaraan aja juga belum ada terkait dengan masalah itu.
Sehingga seperti saya katakan tadi, memang saya juga kaget ketika ada surat seperti itu dan tembusannya ke Kementerian Desa. Tapi kita juga nggak dapat tembusannya. Sampai sekarang belum dapat. Terus dicabut dan diminta ada paralah dan permintaan maaf itu. Mhm, Nah itu secara prosedural. Tetapi kalau melihat semangatnya sih situasi begini ada orang bantu ya bagus-bagus mhm. aja kalau menurut saya. Yang menjadi sorotan Pak Halim karena di situ kan ada surat dari Mensesnek. Ini seakan-akan ini Iya, adalah surat resmi yang kemudian dibuat oleh Andi Taufan Garuda Putra yang ditandatangani di sana kepada camat dengan tembusan Kementerian Desa PDTT. iya, ya itu hanya menurut saya sih keawaman dalam birokrasi aja. Mhm, mhm. Belum Jadi, punya pengalaman di birokrasi gitu aja. Jadi saya melihat isinya sih bukan unsur kesengajaan, apalagi diklarifikasinya kan tidak menggunakan dana APBN, tidak menggunakan dana APBD, ya aha. berarti kan menggunakan dana perusahaan. Nah kalau itu kan monggo-monggo saja, bagus saja, tinggal caranya aja yang kemudian perlu ditata gitu aja menurut saya. Jadi saya ingin kembali mengkonfirmasi bahwa benar tidak ada kerjasama Kementerian Desa dengan Fintech Amarta terkait dengan penanganan COVID-19 di desa-desa. Lalu seperti apa sebenarnya yang diinisiasi oleh Kementerian Desa dan PDTT terkait dengan penanganan COVID-19 di desa? Jadi saya tegaskan tidak ada kerjasama apapun dalam hal apapun, Mhm, termasuk dalam penanganan COVID-19. oke. Dalam konteks penanganan dan pencegahan dan penanganan COVID-19, Kementerian Desa punya kebijakan dengan SE Surat Edaran nomor 8 yang sudah kita keluarkan sejak tanggal 24 Maret 2020 yang lalu. Mhm, Di situ memuat dua hal. Pertama sektor kesehatan, dari sisi kesehatan yaitu membentuk relawan desa lawan COVID-19. mhm, Tugas relawan desa edukasi, kemudian penyiapan gedung atau ruang isolasi, kemudian jaga desa, jaga gerbang desa untuk melihat, memantau mobilisasi warga. Itu yang sisi kesehatan. Sisi ekonomi, padat karya tunai desa. mhm. Padat karya tunai desa itu satu kegiatan pembangunan yang melibatkan warga masyarakat miskin, penganggur, setengah penganggur, dan kelompok difabel. Mhm. Komponen upah harus lebih besar daripada komponen bahan. Nah, dua hal itu yang menjadi tolok ukur penggunaan dana desa di dalam Oke. pencegahan dan penanganan COVID-19. Nah, hari ini Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan baru Mhm. di mana dana desa bukan hanya untuk pencegahan dan penanganan COVID, Oke. bukan hanya untuk padat karya tunai desa, tapi juga bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai. Oke. Jadi Nah, sekali lagi sikap Kementerian Desa PDTT terkait dengan surat yang kemudian beredar ini? ya itu urusannya Mas Taufan dan sudah diambil, diralat. Bagi kita, saya lihat sisi positifnya dalam situasi seperti ini, ada orang semangat membantu, nah itu menurut saya tetap diteruskan, cuma caranya aja yang diperbaiki. Hmm. Dengan meminta dukungan dari camat ini, karena camat Oh adalah enggak, itu caranya diperbaiki, caranya enggak seperti itu aja. aha, Tapi niat membantunya jangan berhenti, bagus itu. oke, didukung Ya, oleh Kementerian Desa, tapi caranya tidak seperti itu ya? caranya ya kan membantu berbuat baik kan harus didukung, siapapun berbuat baik harus didukung. Cuma caranya aja yang perlu dibenahi. Itu semata-mata karena keawaman Mas Taufan aja, ketidakpahaman birokrasi itu aja kalau saya Aha. Karena melihatnya. banyak pihak yang mengkhawatirkan Pak Halim ini akan menjadi konflik kepentingan. Kan sudah dicabut, sudah nggak selesai, sudah tidak ada urusan itu. Hmm. Cuma saran saya niat baiknya jangan diberhentikan, terus saja Mas Taufan. Tapi caranya yang dirubah. Misalnya koordinasi dengan Pemda, koordinasi dengan, nah kemudian masalah suratnya bagaimana? Bisa saja minta Pak Menseskap yang mengeluarkan surat kepada Kementerian Desa. Nah kalau itu kan prosedural. Baik. Nah, atau langsung ke gubernur dari Pak Mhm. Menseskap bisa saja. Yang penting caranya dan niat baiknya menurut saya jangan berhenti hanya karena tidak tahu jalan aja. Baik, terima kasih konfirmasinya Pak Abdul Halim Terima Iskandar, kasih sama-sama. Menteri Desa PDTT telah bergabung bersama kami di Kompas Petang.